Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya. Kita akan mulai membahas terkait dengan penerimaan peserta didik baru ya, atau mungkin teman-teman yang lebih paham dengan PPDB. Nah, ini khusus teman-teman ya untuk di daerah Jawa Timur ya, di Provinsi Jawa Timur khususnya di jenjang SMA atau SMK negeri tahun 2023-2024. Di sini nanti kita akan membahas, di sini ada juknis terbaru ya, atau petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan PPDB Jatim tahun 2023 ya. Nanti kita akan tidak membahas semuanya teman-teman ya, tapi kita sudah akan sedikit mengerucut ini terkait dengan 5 poin penting yang wajib kalian tahu ya. Jadi dalam juknis tentunya nanti ada beberapa hal yang perlu kalian pahami ya. Yang pertama tentunya ada aturan. Jadi aturan yang digunakan apakah dari tahun kemarin, apakah berbeda ya untuk tahun 2023 ini. Yang berikutnya ini terkait dengan syarat dan pendaftaran ya. Ini mungkin ada sedikit perbedaan apa tidak sih dari tahun kemarin dan tahun ini. Nah, ini yang paling penting ini adalah tahap dan jalur ya. Tentunya teman-teman yang paling ditunggu itu adalah ada jalur apa saja sih. Nah, apakah kalau kemarin kita lihat ya, kemarin ada banyak sekali, ada sekitar 7 jalur di tahun 2023 ini. Nanti ada berapa jalur ya dalam seleksi PPDB Jatim. Yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan yang paling penting itu adalah jadwal pendaftaran ya. Nah, ini teman-teman tentunya kegiatan PPDB ini seprovinsi Jawa Timur itu digelar secara serentak ya, khususnya di sekolah negeri, sehingga nanti jadwalnya sudah artinya sudah mengikuti jadwal. Kalau teman-teman mungkin kelewat dari jadwal ya tentu tidak bisa mengikuti PPDB Jatim ya. Yang terakhir kita akan membahas bagaimana sih untuk cara pendaftarannya ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan PPDB Jatim. Nah, untuk itu teman-teman silahkan standby di channel kita ya. Mungkin bagi teman-teman ya, yang baru bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe. Mungkin nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru di seputar dunia pendidikan ya. Oke teman-teman ya, kita ulang lagi ya. Mungkin teman-teman nanti bisa yang mungkin baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung ya, silahkan klik tombol like subscribe ya, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. Yang berikutnya bagi rekan-rekan mungkin yang kuotanya menipis ya, atau mungkin tidak suka melihat video, teman-teman bisa cek aja ya di laman resmi kita mastiukd.com ya. Di sini kita akan membahas ya terkait dengan PPDB Jatim. Nah, teman-teman bisa klik aja ya di sini di mastiukd.com. Teman-teman bisa masuk di PPDB. Di sini ada PPDB tahun 2023 ya. Di sini nanti kita akan khususkan jadi terkait dengan semua informasi ya terkait dengan PPDB Jatim ya di tahun 2023. Termasuk nanti kita juga akan bahas untuk PPDB di Kementerian Agama ya, atau di Kemenak ataupun di madrasah ya. Oke, kita mulai terkait dengan juknisnya ya. Jadi ada beberapa poin ya yang nanti kita akan jelaskan ya, mulai dari aturan, syarat pendaftaran, tahap dan jalur, jadwal pendaftaran dan juga bagaimana cara daftarnya ya. Kita cek dulu. Ini untuk juknisnya ya. Jadi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, dari Dinas Pendidikan, ini terkait dengan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru ya jenjang SMA, SMK dan SLB ya di negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2023-2024 ya. Kita langsung fokus saja teman-teman ya. Kita karena sudah tentunya banyak sekali nanti di dalam halaman ini, kita akan fokus kepada inti poinnya saja ya. Yang pertama kita mulai dulu tentunya untuk pelaksanaan PPDB Jatim ya. Kalau kita lihat di poin 6, di sini masih tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru ya pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Artinya kalau kita masih mengacu di dalam Permendikbud ini ya, mungkin untuk pelaksanaan PPDB di tahun 2023 ini tidak jauh berbeda dengan PPDB di tahun 2022 kemarin ya. Terus ini untuk Permendikbudnya, jadi ini masih digunakan teman-teman ya. Jadi Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Mungkin nanti pembahasan PPDB ya, teman-teman bisa klik aja di channel kita ya. Di sini kita ada namanya playlist ya. Mungkin kemarin yang cari terkait dengan PPDB ya. Nah, di sini ada PPDB untuk yang tahun kemarin ya, tahun 2022 ya.
Ini ya, ada PPDB Jatim tahun 2022, ini nanti kita siapkan di PPDB tahun 2023. Jadi nanti teman-teman silakan simak di playlistnya ya. Kita nanti sudah membuatkan playlist untuk PPDB Jatim tahun 2023. Oke, yang berikutnya kita akan lanjut aja ya. Jadi aturan digunakan masih sama, yaitu Permendikbud ya, nomor 1 tahun 2021 kemarin. Oke, sekarang kita akan fokus. Ya, kita akan fokus. Nah, kita lihat dulu teman-teman ya. Yang pertama kita lihat untuk persyaratan dulu ya. Kita lihat dulu persyaratannya. Oke ya, kita mulai. Jadi untuk persyaratan ya, kalau kita lihat teman-teman ini masih sama ya. Jadi kalau persyaratan kita lihat minimal usia ya. Jadi paling tinggi adalah 21 tahun ya pada tanggal 1 Juli 2023 ya, dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Terus yang berikutnya, calon peserta didik masih sama ya, menyelesaikan pendidikan ya dari SMP atau MTS atau bentuk yang lain. Ini saya rasa sama teman-teman ya. Jadi masih sama untuk persyaratan dengan tahun yang kemarin. Cuma di sini tentunya ada di poin D, yaitu untuk kartu keluarga. Ini paling singkat 1 tahun ya sebelum pendaftaran di tahap 1, yaitu tanggal 19 Juni 2023. Ini ada batas waktu untuk KK-nya ya. Jadi teman-teman cek ya apakah KK-nya itu lebih dari tanggal 19 Juni apa tidak. Artinya kalau ditarik 1 tahun ya, berarti 1 tahun sebelumnya ditarik dari batasan ini. Oke ya. Terus ini untuk SKD ya, surat keterangan domisili ya, di sini masih sama. Jadi hanya dalam keadaan tertentu ya, dalam keadaan tertentu itu bisa terjadi karena bencana alam ataupun karena bencana sosial. Ini untuk persyaratan. Terus ini juga masih sama ya. Nah, ini sesuatu hal. Nah, ini yang KK-nya ya diterbitkan kurang dari 1 tahun ya. Nah, itu nanti ada surat keterangan ya, ada alasan perubahan KK, misalkan kurang 1 tahun itu dikarenakan misalkan ya di sana ada kartu keluarga baru karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga, ini masih sama teman-teman ya, atau karena KK baru ya karena pindah rumah, ini nanti masih sama dengan tahun yang kemarin. Ini juga sama ya persyaratannya, saya rasa tidak ada perbedaan dengan di tahun 2022 kemarin. Setelah ini juga masih sama ya, jadi untuk persyaratan khusus bagi teman-teman nanti yang akan mendaftar di jenjang SMK ya, masih sama ya. Jadi ada persyaratan tidak boleh buta warna ya, tidak boleh buta warna itu pada beberapa jurusan ya, misalkan di rekayasa ya, ada energi dan pertambangan, teknologi informasi dan seterusnya. Terus masih ada juga untuk SMK itu terkait dengan tinggi badan ya, dan juga tentunya tinggi badan ini untuk laki-laki ya itu minimal 158 dan untuk perempuan ya itu adalah 153. Ini di beberapa jurusan ini ya, jadi di usaha layanan pariwisata, perhotelan, teknik alat berat dan seterusnya. Nah, oke, kita menginjak yang poin kedua, itu terkait dengan tahap dan jalur. Ini yang sangat penting teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham terkait dengan tahap dan jalurnya. Nah, kalau kita lihat di dalam tahap dan jalur untuk tahun 2023 ini ya, ternyata masih sama teman-teman ya. Jadi yang pertama tahapnya ini ada 5 tahap ya, ada tahap 1 ya, ada tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan juga tahap 5 ya. Nah, ternyata kalau kita lihat jalurnya juga masih sama ya. Tahap 1 menggunakan jalur afirmasi ya, perpindahan tugas orang tua dan juga jalur prestasi hasil lomba. Tahap 1 ini nanti teman-teman ini digelar secara serentak ya. Jadi digelar secara serentak, jadi bukan satu-satu. Nah, ketika nanti teman-teman mau ikut tahap 1 itu ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan jalur, itu teman-teman mau pakai yang jalur mana. Terus di tahap kedua nanti ada jalur prestasi nilai akademik ya untuk SMA. Terus ada tahap 3 ada jalur Yunasi ya, di tahap 4 ini ada jalur Yunasi untuk SMA ya. Tahap 3-nya untuk SMK ya, Yunasinya untuk SMA. Terus di tahap 5 terakhir ini ada jalur prestasi nilai akademik untuk SMK. Nah, kalau kita lihat teman-teman untuk jalur prestasi nilai akademik ini ada sedikit perubahan ya. Ternyata kalau kemarin nilai akhirnya ya itu gabungan dari nilai rapor dan juga nilai akreditasi sekolah, tetapi ternyata untuk tahun 2023 ini ada sedikit perubahan terkait dengan nilai akhir yang digunakan untuk jalur prestasi nilai akademik. Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Terus yang berikutnya
Ini mengenai jalur pendaftaran ya, tentunya teman-teman sudah paham ya jalur afirmasi itu apa. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Terus selain ini ya, selain tahap dan jalur, yang perlu kalian pahami, ini yang paling penting itu adalah di bagian sini ya. Nah, berikutnya yang paling penting itu adalah juga ada di tahapan pendaftaran ya. Nanti ada pengisian nilai rapor ya. Nah, ini tentunya nilai rapor yang digunakan masih sama ya. Ada 7 mata pelajaran ya. Nah, mulai dari pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan juga bahasa Inggris ya. Nah, berikutnya yang paling penting itu adalah di sini dia, di waktu pelaksanaan. Jadi untuk jadwalnya teman-teman, jadi untuk sosialisasi ya, ini sedang berlangsung Februari sampai dengan Mei. Nanti untuk entry ya, entry nilai ya dari SMP atau sederajat itu mulai 5 sampai 8 Juni ya. Terus verifikasi nilai rapor dari 8 sampai 9 Juni. Pemutulan nilai dari 9 sampai 10 Juni. Jadi ini waktunya nggak lama ya, cuma 2 hari teman-teman ya. Terus untuk pengambilan PIN, nah ini waktunya hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan dari 12 Juni sampai dengan 2 Juli ya. Jadi 1 bulan tidak ada teman-teman ya untuk proses pengambilan PIN ini kalau digunakan untuk pendaftaran ya. Terus untuk tahap 1 ini dimulai 19 sampai dengan 20 Juni ya. Ini sebenarnya jadwalnya pendek teman-teman ya. Jadi tidak terlalu lama. Terus selain jadwal teman-teman, di sini juga ada tata cara pendaftaran ya, tata cara pengambilan PIN. Nah, nanti kita akan bahas secara terperinci ya nanti di video kita berikutnya ya. Nanti tentunya untuk pengambilan PIN ya sama seperti kemarin, ada lulusan tahun 2023. Dan juga nanti tentunya ada teman-teman yang lulusan tahun lalu ya, ada lulusan tahun lalu. Terus yang terakhir ya, ini untuk tata cara pendaftaran. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman di video kita bagaimana sih cara daftar di jalur afirmasi ya, jalur perpindahan tugas orang tua, terus jalur prestasi hasil lomba ya, terus ada jalur prestasi nilai akademik, jalur Yunasi SMK ya, yang terakhir nanti kita akan bahas juga terkait dengan kriteria pemeringkatan ya. Nanti di sini juga banyak sekali untuk kriteria-kriteria pemeringkatan, skor-skornya ya, di sini juga sudah dijelaskan mulai dari jalur awal sampai terakhir. Dan yang terakhir adalah pengumuman dan cetak bukti pendaftaran yang mana nanti harus dikumpulkan ya. Nah, ini ketika teman-teman melakukan daftar ulang ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya mengenai Juknis ya, PPDB Jatim di tahun 2023 ini ya. Nanti bagi rekan-rekan silahkan download untuk Juknis resminya ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di channel resmi kita mastiukadea.com ya. Di sini sudah kita publish ya terkait dengan Juknis PPDB Jatim untuk jenjang SMA SMK negeri se-Jawa Timur. Nah, yang perlu kalian pahami ya, di sini kita ada informasi dan tutorial. Nanti teman-teman ini sudah kita kelompokkan ya terkait informasi-informasi PPDB lah. Mungkin nanti yang bagi rekan-rekan yang mau bergabung ya di Telegram ya. Jadi untuk memudahkan informasi-informasi, nanti teman-teman silahkan klik aja di sini. Nanti teman-teman bisa bergabung di grup Telegram kami. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.